Ayo mulai. Lah, udah. Udah. Yuk. Hitung ya. Yuk. 1, 2, 3. Revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro pada tahun 1959 merupakan titik balik dalam hubungan Kuba dan Amerika Serikat. Kemenangan Castro menggulingkan rezim diktator Fulgencio Batista yang didukung Amerika Serikat. Hal ini memicu ketegangan antara kedua negara, terutama karena Kuba kemudian menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet. Siapa sih pemimpin utama revolusi Kuba? Pemimpin utama revolusi Kuba adalah Fidel Castro, Che Guevara, dan kelompok pemberontak 26 Juli. Mereka melawan pemerintah Batista yang didukung oleh militer dan polisi. Kapan sih revolusi Kuba berlangsung? Revolusi Kuba berlangsung antara tahun 1953 dan 1959. Peristiwa penting yang menandai kemenangan revolusi adalah jatuhnya kota Santa Clara pada Desember 1958 dan pengunduran diri Fulgencio pada 1 Januari 1959. Revolusi ini terjadi di Kuba, sebuah negara kepulauan di Kariba. Sebagian besar pertempuran terjadi di daerah pedesaan dan pegunungan, seperti di Sierra Maestra. Mengapa revolusi Kuba penting? Yang pertama, pergeseran ideologi. Kuba yang sebelumnya pro-Amerika Serikat beralih ke blok komunis. Yang kedua, kedekatan dengan Uni Soviet. Kuba menjadi sekutu terdekat Uni Soviet di kawasan Amerika lain. Nah, yang ketiga, ancaman terhadap dominasi AS. Keberadaan negara komunis di dekat perbatasan AS dianggap sebagai ancaman terhadap pengaruh Amerika di kawasan tersebut. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang 5 W-nya, yaitu what, who, when, where, dan why, sekarang saya akan menjelaskan how, yaitu bagaimana. Revolusi dimulai dengan serangan di Barak Munqada pada tahun 1953, diikuti oleh gerilya di pegunungan Sierra Maestra. Dengan dukungan masyarakat dan strategi perang gerilya, para revolusioner berhasil mengalahkan pasukan Batista dan mengambil alih kekuasaan di Kuba. Apa itu krisis misil Kuba? Krisis misil Kuba adalah konfrontasi selama 13 hari pada Oktober 1962 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pemasangan misil balistik Soviet di Kuba. Ini adalah salah satu momen paling tegang dalam Perang Dingin dan hampir memicu perang nuklir. Krisis ini melibatkan 3 pihak utama, yaitu Amerika Serikat dipimpin oleh John F. Kennedy, Uni Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev, dan Kuba dipimpin oleh Fidel Castro. Kapan sih krisis ini berlangsung? Krisis ini berlangsung dari 16 Oktober hingga 28 Oktober 1962. Di mana krisis ini terjadi? Krisis ini terjadi berpusat di Kuba, tempat misil Soviet dipasang. Pembicaraan dan negosiasi krisis ini terjadi di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Why? Mengapa krisis misil Kuba sangat penting? 1. Ancaman Perang Dunia III. Dunia berada di ambang perang nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia. Kedua, perubahan strategi. Kedua negara menyadari bahaya dari konfrontasi langsung dan mulai mencari jalan untuk meredakan ketegangan. 3. Akhir dari Perang Dingin, yaitu krisis ini menjadi salah satu peristiwa yang mendorong berakhirnya Perang Dingin. Apa aja sih yang terjadi selama krisis? Yang pertama ada penempatan rudal. Foto-foto udara mengungkapkan keberadaan pangkalan rudal Soviet di Kuba. Yang kedua ada blokade. Amerika Serikat memblokade Kuba untuk mencegah pengiriman lebih banyak senjata. Yang ketiga, konfrontasi langsung. Kedua negara berada di ambang perang nuklir. Yang keempat, negosiasi. Setelah 13 hari penuh ketegangan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk menarik diri. Bagaimana? Krisis ini diselesaikan melalui negosiasi intensif antara Kennedy dan Khrushchev. Uni Soviet setuju untuk menarik misil dari Kuba dengan imbalan janji AS untuk tidak menginvasi Kuba dan penarikan misil AS dan Turki. Nah, kedua peristiwa ini
menandai titik penting dalam sejarah Kuba dan hubungan internasional selama Perang Dingin. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.